Murka. Masyarakat sudah hilang kesabarannya melihat benalu yang masih dibiarkan hidup bebas begitu saja. Namanya Roy Suryo, si pembuat onar itu. Setelah tingkah lakunya yang benar-benar sudah kelewatan batas ini, memalukan dan suka sebar fitnah sana-sini, tapi dia masih juga belum masuk bui. Bayangin aja, dia sudah menginjak-injak harga diri mantan presiden, bahkan presiden yang saat ini sedang menjabat. Berdalih itu atas nama rakyat. Tapi rakyat mana yang mereka wakili? Faktanya, justru rakyat itu sudah muak, terus diseret-seret untuk tameng mereka menyerang pemerintah. Dan pertanyaannya, kapan sih orang ini bakal ditahan? Pemirsa, unjuk rasa menuntut Roy Suryo ditahan terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo membuat gaduh seluruh negeri dengan membuat hoaks dan tidak menghormati mantan kepala negara. Unjuk rasa meminta Roy Suryo ditahan digelar oleh masyarakat militan pecinta Jokowi di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Para pengunjuk rasa membakar ban dan meneriakkan sejumlah tuntutan. Presiden satu-satunya yang meresmikan Hari Santri. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo telah menyebar hoaks dan fitnah pada Presiden RI ke-7. Menurut mereka, tindakan yang dilakukan Roy Suryo merupakan tindakan tak beretika dan membuat gaduh negara. Selain meminta Roy Suryo ditahan, pengunjuk rasa juga meminta tokoh politik dan pensiunan jenderal agar menghormati proses demokrasi. Kami mengharapkan adanya proses penegakan hukum karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh Republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID ya Mas ya, itu kan masyarakat betul-betul kesusahan dan Pak Jokowi hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Sebelumnya Roy Suryo melontarkan tuduhan ijazah palsu pada Jokowi. Ia menguatkan. Ini ada suara-suara dari rakyat teman-teman, dari masyarakat Indonesia yang benar-benar sudah muak banget sama yang namanya gerombolannya Roy Suryo. Ya Roy Suryo dan CS-nya itulah teman-teman ya. Orang-orang yang benar-benar udah bikin gaduh di negara ini, terus lagi dan lagi seperti yang tadi sudah aku singgung, mereka tuh terus-terusan mengatasnamakan suara rakyat. Rakyatnya aja lo protes. Terus masa iya Roy Suryo CS itu masih mengatakan atas nama rakyat, rakyat yang mana? Dan kalau kita pikir-pikir ya, memang sih saya mewajarkan kalau sikapnya masyarakat sampai semarah itu kepada Roy Suryo CS. Kenapa? Karena dia itu dan gerombolannya suka banget bikin ulah. Hampir tiap hari ada aja ulahnya. Contoh seperti rekam jejaknya deh. Mulai dari Roy Suryo ini maling panci sampai nggak bisa hafal lagu kebangsaan kita. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh perhatian yang serius terhadap mantan Menpora Roy Suryo yang belum mengembalikan aset milik negara yang tercatat milik Kemenpora. Roy Suryo diduga membawa ribuan barang selepas menjabat Menpora periode Januari 2013 hingga Oktober 2014. Isu ini mencuat setelah beredarnya surat Kemenpora terkait permintaan pengembalian barang milik negara tertanggal 1 Mei 2018. Dalam surat tersebut, Kemenpora menyatakan BPK tidak bisa menginventarisasi ribuan barang milik negara dari rumah dinas Menpora periode 2013 hingga Oktober 2014. Roy 3.226 unit Suryo yang diduga belum dikembalikan. Jumlah unit barang tersebut sebanyak 3.226 unit dengan nilai 8,5 miliar rupiah. Terkait hal ini, Wakil Ketua KPK Saud Situmorang meminta Roy Suryo untuk segera mengembalikan barang tersebut agar bisa diinventarisasi dan dikembalikan kepada negara. Jadi lebih daripada ini menjadi berkepanjangan, ya sebenarnya dikembalikan dan kemudian dibuat detail-detailnya mana yang sebenarnya belum didaftar, mana yang sudah didaftar. Barang milik negara itu kan harus ada inventarisasinya. Diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, mantan Menpora Roy Suryo harus menggunakan kursi roda dan dipapah sejumlah asisten dan kuasa hukum. Diduga Roy Suryo kelelahan saat mengikuti proses pemeriksaan.
Mantan Menpora Roy Suryo akhirnya selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penyidik menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Roy Suryo keluar dengan menggunakan kursi roda serta dipapah oleh asisten dan kuasa hukum untuk menuju mobil. Menurut salah satu tim kuasa hukum, Roy Suryo diduga kelelahan saat mengikuti proses pemeriksaan. Rekam jejaknya Roy Suryo aja dari dulu loh teman-teman ya. Dari dulu, bahkan sejak Pak Jokowi itu masih jadi presiden, orang ini tuh suka bikin ulah ya. Mulai dari yang tadi, nyuri inventaris negara ya. Segitu banyaknya panci loh ya. Terus sampai dia itu juga pernah gara-gara meme stupa, kalian masih ingat kan soal itu? Dia pernah masuk penjara juga gara-gara itu. Nggak sampai di situ. Dia bikin ulah lagi dengan bisa-bisanya seorang yang katanya dia itu orang yang cerdas, tapi tidak hafal lagu kebangsaan kita. Ketahuan Roy Suryo lupa liriknya. Dan saya rasa sampai detik ini setelah kemarin itu sempat melihat juga menyanyikan lagu ini gitu ya teman-teman ya. Kok nampaknya Roy Suryo masih belum hafal gitu. Nah, kita lanjut ya. Itu tadi kan rekam jejaknya di masa lalunya seorang Roy Suryo. Apakah kali ini sudah tobat atau belum tobat? Belum tobat jawabannya teman-teman. Karena apa? Karena yang terbaru lah ya. Yang terbaru itu Roy Suryo juga bikin ulah lagi dengan menyebarkan fitnah, tuduhan-tuduhan kepada mantan presiden kita, presiden ke-7, Pak Joko Widodo ya. Itu dengan narasi katanya ijazahnya palsu. Ijazahnya Pak Jokowi palsu katanya. Ya, ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan, sebelum kejadian mereka akan lakukan itu. Ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi, mereka tahu itu asli, tahu, ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan, Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Ya. Sekarang sudah jelas apa tujuan mereka membuat kegaduhan di dalam negara Republik Indonesia. Karena ketika ada kegaduhan, di situ ada yang diuntungkan, yaitu pihak asing dan pihak-pihak yang ingin merubah negara kita menjadi negara khilafah. Dalam hal ini, pihak asing adalah negara-negara yang sudah tidak lagi bisa membeli bahan mentah berupa boksit dan nikel dari Indonesia karena dengan adanya proyek hilirisasi. Begitu juga dengan tambang emas Freeport yang dulu dikuasai oleh Amerika, sekarang sahamnya sudah sebagian besar dikuasai oleh Indonesia. Itu semua berkat kerja keras dan keberanian seorang Presiden Republik Indonesia yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Tentu saja dalam hal ini
Pihak asing tidak tinggal diam ketika sesuatu yang sudah menguntungkan mereka tiba-tiba diambil alih kembali oleh Indonesia. Maka dengan berbagai cara tentunya mereka berusaha untuk mengembalikan apa yang sudah mereka nikmati. Dari dalam negeri sendiri yang perlu diwaspadai adalah kelompok-kelompok radikal yang ingin mendirikan negara khilafah. Kita semua tahu kelompok-kelompok radikal yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi ketika Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu saja mereka juga tidak tinggal diam begitu saja. Mereka masih mencari celah bagaimana caranya untuk tetap eksis dan mendirikan negara khilafah di Indonesia. Untuk itu, marilah kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai putra bangsa, bersatu untuk melawan gerakan-gerakan radikal yang mungkin ditunggangi oleh pihak asing yang ingin membuat kacau di dalam negara Republik Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. NKRI. Oke, terungkapkan pada akhirnya teman-teman. Jadi ini yang tadi aku bahas gitu ya. Kalau Roy Suryo ini dari dulu suka bikin gaduh, sekarang pun juga suka bikin gaduh. Gaduhnya kalau yang terbaru ini adalah soal tuduhannya mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Yang mana ternyata ketika kita coba menelisik lagi lebih dalam, oh ada tujuan tersembunyi di balik isu ijazahnya Pak Jokowi. Dan itu ada keterlibatan dari pihak asing. Nah pertanyaannya, kalau misalkan Roy Suryo ikut dalam permasalahan ini, berarti Roy Suryo juga orang yang dikendalikan asing dong. Waduh, ini berarti ya memang harus di stop teman-teman ya. Makanya di sini itu kalau kalian ingat Pak Jokowi itu kali ini sikapnya berbeda. Berbedanya gimana? Kalau di waktu Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, ini kan narasi sudah ada ya. Ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi itu tidak pernah merespon adanya tuduhan-tuduhan mereka, tidak pernah merespon hinaan-hinaan mereka. Serendah apapun Pak Jokowi diinjak-injak, Pak Jokowi tidak pernah merespon itu. Tapi kali ini Pak Jokowi kan memilih jalur hukum. Ternyata ini maksudnya. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Itu respon dari Pak Jokowi teman-teman. Jadi Pak Jokowi itu sudah membaca kok ini terus berlarut-larut ya masalah ini gitu. Bahkan ketika Pak Jokowi sudah pernah tugas pun kok ini masih terus berlarut-larut. Berarti ada sesuatu di balik ini semuanya. Makanya Pak Jokowi pada akhirnya memutuskan untuk melewati jalur hukum supaya ini segera selesai. Tapi kok ya sampai detik ini seperti Roy Suryo dan CS-nya itu belum mendapatkan hukuman dari sikap-sikapnya atau langkah-langkahnya yang sukanya berfitnah sembarangan itu. Buka semua tentang kalian malu. Oh, semakin panik ya. Ini semakin jelas kalau ya sebetulnya sudah ada kode-kode teman-teman. Kode-kode bahwa orang ini tuh bakal masuk bui. Cuman pertanyaannya kapan? Ya kan kok kayak enggak masuk-masuk nih orang gitu loh. Masih dibiarkan berkeliaran begitu saja padahal nih orang benar-benar sudah bikin gaduh di negara ini gitu. Bahkan selain ini bocoran dari Bung Rasman, yang tadi Bung Rasman itu sangat yakin betul kalau orang ini bakal masuk ke dalam bui gitu ya. Ada satu apa istilahnya ya? Satu saya sebut di sini tameng mereka yang selalu mereka narasikan ketika pembahasannya soal ijazah. Ketika mereka ini ditantang untuk membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, mereka selalu balikin. Loh Pak Jokowi tinggal nunjukin ijazahnya kalau Pak Jokowi punya ijazah. Loh, nah di sini ada blundernya Roy Suryo. Fufu Fafa adalah aib nasional. Nanti Pak Ngabalin, ini mumpung hari yang baik. Saya ketuk hati Anda ya. Adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Quran bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu benar atau tidak? Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa itu tidak benar. Menuduh ijazah Jokowi palsu, minta Jokowi menunjukkan ijazahnya. Lah giliran dituduh menerima bayaran duit banyak, balik minta Ngabalin membuktikannya dengan sumpah Al-Quran segala. Iki memang wong gendeng bin edan, bener gak guys?
Tuh ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Roy Suryo blundernya gitu ya. Ketika dia ditantang, balikin ke yang nantang. Terus kemudian ketika dia dituduh juga dia nggak terima. Terus balikin, coba buktiin kalau saya melakukan hal itu. Loh sebetulnya Anda tahu loh aturannya seperti apa. Ketika Anda yang menuduh ya Anda dulu yang harus membuktikan. Tapi kenapa giliran ijazahnya Pak Jokowi, Anda nggak mau membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Justru Anda malah terus-terusan menarasikan ya Pak Jokowi aja yang nunjukin ijazahnya kalau memang Pak Jokowi punya ijazah. Loh, gimana? Dan mirisnya lagi nggak sampai di situ saja teman-teman. Ketika permasalahan ijazah ini belum kelar, Roy Suryo nambah lagi ulahnya. Fufafa adalah aib nasional. Masa bangsa ini mau punya aib nasional bernama Fufafa? Soal ijazahnya Jokowi. Udah selesai kalau menurut kami ijazah itu. Dengan terbitnya buku Jokowi White Paper yang kami susun bertiga, ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, 700 halaman itu pure science, itu ilmiah. Dan di situ ada lengkap semua metodologinya dan kronologinya. Jadi itu sudah selesai. Perkara perkara kepolisian masih jalan ya terserah saja. Kita senyumin aja, yang kita jawab saja. Tapi soal kebenaran dari skripsi Jokowi itu 99,9% palsu dan itu tidak mungkin terbit ijazah yang benar. Nah sekarang soal Gibran, ya ini jelas juga. Betul, saya setuju tadi, like father like son. Ya kita tidak rela. Ya bangsa ini punya aib nasional. Tahu nggak aib nasional itu siapa? Fufafa. Fufafa adalah aib nasional. Saya nggak tahu Fufafa itu siapa ya. Ini siluetnya aja deh. Fufafa adalah aib nasional. Masa bangsa ini mau aib nasional bernama bangsa ini mau punya aib nasional. Masa bangsa ini mau punya aib nasional bernama Fufafa. Kalau ada orang keberatan, wah Fufafa itu siapa gitu. Ya udah, kami juga buktikan sudah 99,9% Fufafa itu siapa. Kalau memang itu ada yang nggak setuju, tuntut saya. Kita buktikan dan orang yang saya tuduh saya Fufafa harus hadir di pengadilan, harus hadir di sidang. Jadi kita tidak rela punya seorang aib nasional bersama Fufafa. Oke, Mas Roy, thank you. Nah itu dia teman-teman. Video tadi sebagai penutup dari informasi kita hari ini, kira-kira gimana pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.